Film ini dibuka dengan memperlihatkan dua polisi yang sudah lama menjadi partner di lapangan, yaitu bernama Roland dan Johnny. Saat itu mereka sedang menjalankan operasi pengintaian terhadap sebuah gangster kriminal yang dikenal sering melakukan transaksi narkoba dan berbagai kejahatan ilegal lainnya. Saat keduanya mencoba melakukan penangkapan, situasi justru berubah kacau karena para anggota gangster menolak menyerah dan memilih melawan, sehingga baku tembak besar pun tak terhindarkan. Setelah baku tembak tersebut berhasil diakhiri dan para pelaku dilumpuhkan, Johnny tanpa sengaja melihat tumpukan uang tunai dalam jumlah besar di atas meja yang jelas merupakan milik gangster tersebut. Lalu muncul godaan dalam dirinya untuk mengajak Roland mengambil uang itu dan membaginya berdua dengan keyakinan bahwa tak ada orang lain yang akan mengetahui kejadian tersebut. Namun Roland yang sejak awal digambarkan sebagai polisi berprinsip dan memegang teguh integritas langsung menolak ajakan itu karena ia ingin tetap setia pada sumpah dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum yang adil. Menyadari penolakan tersebut, Johnny berpura-pura tertawa dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah candaan, seolah-olah ia hanya ingin menguji kejujuran Roland. Akan tetapi, tidak lama setelah itu, tepat ketika Roland hendak menghubungi atasan mereka, Johnny secara tiba-tiba mengkhianatinya dengan menembak Roland dari jarak dekat, lalu mengambil uang tersebut dan menyusun skenario agar kejadian itu terlihat seperti Roland tewas ditembak oleh gangster kriminal. Call for? Let's just get our thoughts together. Hell of a day, huh? Setelah memastikan semuanya tampak meyakinkan, Johnny menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan bahwa rekannya telah gugur dalam tugas akibat serangan geng tersebut. I've got an officer down. I need ambulance staff. Sekitar 30 menit kemudian, lokasi kejadian kemudian dipenuhi oleh polisi dan di hadapan pimpinan kepolisian, Johnny mulai memainkan perannya dengan sangat meyakinkan, berpura-pura menyesal dan tampak terpukul karena merasa gagal melindungi partnernya. Namun situasi berubah ketika kepala polisi menyampaikan hasil laporan medis yang menyebutkan bahwa Roland ternyata masih hidup karena ia segera dilarikan ke rumah sakit. Sebuah kabar yang membuat Johnny terkejut sekaligus panik karena Roland adalah satu-satunya orang yang mengetahui pengkhianatan dan kejahatannya. Adegan kemudian beralih ke rumah sakit, memperlihatkan Roland yang sedang ditangani oleh para dokter dalam kondisi sangat kritis dan hampir meninggal dunia. Namun karena ketangguhan fisik dan mentalnya, ia berhasil bertahan dari ambang kematian. Keesokan harinya, Johnny datang ke rumah sakit dengan niat untuk menghabisi Roland sebelum ia sempat menceritakan kejadian sebenarnya kepada pihak kepolisian. Tetapi ketika Johnny tiba di kamar Roland, terdapat seorang perawat yang sedang memberikan obat, sehingga Johnny terpaksa bersembunyi hingga perawat tersebut meninggalkan ruangan. Selama menunggu, Roland menyadari kehadiran Johnny dan memahami bahwa mantan rekannya itu berniat menghabisinya. Dan terungkap bahwa pada pagi harinya, atasan Roland yang bernama Regina sempat menjenguknya di rumah sakit, di mana saat Regina berbincang dengan seorang perawat, Roland diam-diam mengambil pistol dari dalam tas Regina. Lalu tak lama kemudian, Regina harus pergi setelah perawat menyampaikan bahwa Roland membutuhkan istirahat total selama 2 hari. Hingga akhirnya Regina menyadari bahwa senjatanya telah hilang setelah meninggalkan rumah sakit. Sementara itu, setelah perawat pergi, Johnny masuk ke kamar Roland untuk melaksanakan niatnya. Sementara Roland berpura-pura tertidur, dan ketika Johnny mencoba menyerangnya, Roland secara tiba-tiba menembak Johnny. Beberapa saat kemudian, Regina masuk ke kamar dan melihat Johnny tergeletak, dan Roland menyatakan bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti.
Beberapa minggu kemudian, Regina mengunjungi Roland yang sudah membaik di rumahnya dan mengetahui bahwa ia belum dapat kembali bekerja seperti sedia kala karena kondisinya belum sepenuhnya pulih. Sementara kasus yang melibatkan Johnny telah diselesaikan setelah pihak kepolisian mengetahui bahwa Johnny mencuri uang dari geng tersebut dan dialah yang menembak Roland. Regina kemudian menjelaskan bahwa pihak markas besar ingin mempensiunkan Roland karena kemampuannya tidak lagi seperti dulu dan usianya juga tidak muda, sehingga Roland tidak memiliki pilihan lain selain menerima keputusan tersebut. Beberapa bulan berlalu, kesehatan Roland semakin membaik, tetapi ia mulai merasa bosan karena tidak lagi memiliki pekerjaan dan setiap hari ia hanya menghabiskan waktu dengan merawat serta memeriksa berbagai senjata miliknya di tengah kenyataan pahit bahwa istri dan anak-anaknya telah meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan. Namun seluruh hidupnya berubah ketika seseorang yang baru kembali hadir dalam kehidupannya, yaitu seorang pria bernama Connor bersama putrinya bernama Nikita yang saat itu sedang bersiap untuk menonton pertandingan tinju, di mana kekasih Nikita bernama Mason menjadi salah satu petinju, dan dalam pertandingan tersebut Mason keluar sebagai pemenang. Pada malam harinya, Mason mengadakan pesta untuk merayakan kemenangannya dan Nikita hadir menemaninya. Hingga setelah pesta berakhir, mereka meninggalkan lokasi dengan pengawalan sekelompok bodyguard yang bertugas menjaga Nikita. Tetapi sesampainya di area parkir, sebuah kejadian tak terduga terjadi ketika sekelompok penculik tiba-tiba menyerang para bodyguard dengan tujuan menculik Nikita. Dan di tengah kekacauan itu, Mason melakukan tindakan mengejutkan dengan meninggalkan Nikita dan melarikan diri dari tempat kejadian. Let's get the fuck out of here. Sementara perkelahian terus berlangsung, para penculik berusaha menangkap Nikita. Namun berkat keberaniannya, ia mampu melawan hingga akhirnya berhasil melepaskan diri dan melarikan diri dengan selamat. Keesokan harinya, ayah Nikita yaitu Connor menghubungi sahabat lamanya yang ternyata adalah Roland. Dan pada saat itu Connor menanyakan apakah Roland sedang sibuk. Tetapi Roland menjawab bahwa ia tidak memiliki banyak kegiatan karena sudah lama menganggur. Sehingga Connor langsung mengutarakan maksudnya dan meminta Roland datang ke tempat tinggalnya di sebuah kota yang jauh. Permintaan yang kemudian disetujui Roland karena mereka juga sudah lama tidak berjumpa. Oh, it's good to hear your voice. What could I do for you, brother? Look, it'd be best if we could talk in person. And I'll see you tomorrow. Setibanya Roland di sana, seorang sopir pribadi yang dikirim oleh Connor menjemputnya dan membawa Roland langsung menuju rumah Connor. Dan di sepanjang perjalanan, sang sopir melihat beberapa perundung yang mengganggu adik bungsunya. Sehingga ia pun langsung turun tangan untuk menegur mereka. Namun para perundung itu justru langsung menyerangnya. Hal itu membuat Roland tidak tega, hanya berdiam diri dan ikut turun tangan untuk membantu. Motherfucker, I'm gonna cut you off. Don't kill children. Hingga akhirnya Roland tiba di kediaman Connor, di mana Connor menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan kehangatan. Setelah berbincang sejenak, Roland menanyakan alasan utama ia dipanggil ke tempat itu. Lalu Connor menjelaskan bahwa belum lama ini putrinya hampir diculik dan ia mencurigai bahwa orang-orang di balik kejadian tersebut adalah pihak yang disewa oleh rival bisnisnya. Mengingat Connor merupakan seorang pengusaha kaya di bidang minyak yang menduga semua ini adalah ulah musuhnya yang bernama Cross, sehingga ia membutuhkan beberapa bodyguard terampil untuk melindungi putrinya. Dan karena mengetahui keahlian Roland, ia memutuskan untuk menawarkan pekerjaan tersebut. What do you want me to do?
I need for you to take care of Nikita. Pada saat itu, Roland memang tidak memiliki pekerjaan, sehingga ia menerima kesempatan tersebut dan setelah kesepakatan tercapai, Connor segera memperkenalkan Roland kepada putrinya yang masih mengingat Roland sebagai sahabat ayahnya dan seseorang yang dulu akrab dengan anak-anaknya. Sementara Mason juga berada di sana dan diketahui bahwa Nikita telah memaafkannya atas tindakannya melarikan diri saat insiden penculikan. Keesokan harinya, Roland mulai menjalankan tugasnya sebagai bodyguard Nikita dengan memakaikan sebuah kalung berisikan alat pelacak demi keamanannya, memastikan dirinya membawa seluruh perlengkapan yang mungkin dibutuhkan seperti senjata dan peralatan lainnya, serta memasang kamera keamanan di seluruh rumah Connor. Hingga pada suatu malam, Roland berada di sebuah klub malam tempat Nikita, Mason, dan teman-temannya sedang bersantuy. Selain mereka, di klub malam itu juga hadir Cross, yaitu bos besar sebuah mafia sekaligus rival utama Connor. Pada saat itu, Roland memperhatikan Mason menerima sebuah pesan dari Cross lalu pergi menuju ruangan lain, dan dari situ terungkap bahwa Mason sebenarnya bekerja untuk Cross serta sedang merencanakan sesuatu yang jahat bersama. Fakta ini membongkar kenyataan bahwa Mason sebenarnya tidak benar-benar mencintai Nikita, karena sejak awal ia hanya memanfaatkannya demi kepentingan pribadinya. Tidak lama kemudian, seorang pria mendekati Nikita dan mulai menggoda gadis itu, hingga Roland yang melihat kejadian tersebut segera menghampiri dan memperingatkan pria itu agar menjauh. Namun peringatan tersebut diabaikan dan pria itu justru melontarkan kata-kata kasar. Sebagai seorang bodyguard, Roland tidak membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Situasi pun memanas hingga akhirnya Roland memberikan pelajaran keras kepada pria tersebut beserta teman-temannya. Setelah itu, Roland segera membawa Nikita pergi dari tempat tersebut demi keselamatannya. Keesokan harinya, Roland bertemu dengan Simon, seorang detektif yang merupakan teman lamanya, karena Roland merasa penasaran dengan latar belakang Cross, sosok besar yang mengendalikan Mason. Dalam pertemuan itu, Simon akhirnya mengungkapkan kebenaran bahwa Cross adalah figur penting di dunia mafia yang dicurigai terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal seperti penyelundupan, pertarungan bawah tanah ilegal, hingga penculikan. Dan meskipun FBI telah lama mengawasinya, mereka belum menemukan bukti kuat untuk menjeratnya. Simon juga menjelaskan bahwa keluarga Cross memiliki konflik lama dengan keluarga Connor yang berawal dari sengketa tanah. Your friend's involved with some rough people. He's organized, and I believe he's a violent separatist. Di sisi lain, Nikita terlihat menghabiskan waktu bersama ayahnya yaitu Connor, dan ia mengungkapkan kekagumannya pada gaya serta keandalan Roland, bahkan menyebut bahwa ia merasa jauh lebih aman berada di dekat Roland dibandingkan saat bersama Mason, karena meskipun Mason adalah seorang petinju, kepercayaan Nikita terhadap perlindungan Roland jauh lebih besar. Menjelang sore, Nikita mengunjungi rumah Roland untuk membicarakan kerinduannya terhadap anak Roland yang dulu merupakan sahabat masa kecilnya. Dan pada kesempatan itu, Roland juga mengungkapkan bahwa ia selalu merindukan istri serta anak-anak yang telah meninggal. Namun, ia percaya pada pentingnya melanjutkan hidup tanpa penyesalan. Hi. I'm Tori. Pada malam harinya, Nikita kembali ke klub malam, tetapi kali ini Mason dan teman-temannya tidak ada di sana. Sementara Roland tetap hadir untuk mengawasinya dari kejauhan. Dan ketika Nikita selesai bersenang-senang, ia terlihat sangat mabuk hingga mengungkapkan bahwa ia merasa bebas ketika Mason tidak ada. Bahkan dalam kondisi mabuk itu, Nikita mengatakan bahwa ia mulai jatuh hati kepada Roland. Maybe you still little. Take me there one day. I would love to. Meskipun dalam hatinya ia tampak merasakan hal yang sama, tanpa mereka sadari bahwa Mason sedang mengawasi mereka dari dalam mobil dengan perasaan cemburu yang jelas terlihat. Can I get you home now?
Keesokan harinya, Roland diam-diam mengikuti mobil Mason hingga akhirnya melihat Mason bertemu dengan Cross dan anak buahnya, di mana Cross memberikan sebuah tugas kepada Mason untuk membawa Nikita ke suatu tempat karena mereka berencana menculiknya. Dengan syarat Nikita harus datang sendirian dan Roland tidak boleh mengetahui rencana tersebut. See what you're up to. So what's up? Nikita. You have a good day, huh? Dari kejauhan, Roland mengamati pertemuan itu meski tidak dapat mendengar percakapan mereka. Lalu setelahnya, Mason langsung menuju rumah Nikita dan dengan tergesa-gesa mengajaknya pergi sambil meminta agar Roland tidak ikut. Standard procedure. Go on. Roland's gonna be mad when he finds out we left. Dan di perjalanan, Nikita mempertanyakan alasan ajakan mendadak tersebut karena seharusnya Roland menemani mereka. Namun, Mason berdalih ingin menghabiskan waktu berdua tanpa gangguan siapapun. Tanpa mereka sadari, Roland tetap mengikuti dari belakang dan mengawasi mobil Mason. Hingga beberapa saat kemudian, kendaraan mereka dihadang oleh sekelompok anak buah Cross. Yang hal itu membuat Roland segera menyadari rencana penculikan itu dan langsung bertindak dengan terlibat baku tembak melawan para mafia. Get out of the car now. Sayangnya, dua orang anak buah Cross berhasil membawa Nikita kabur dan dalam kekacauan tersebut, kalung GPS milik Nikita terlepas dan terjatuh di jalan. Tidak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan Roland yang tidak bersalah justru ditangkap serta dibawa ke kantor polisi, di mana Simon melakukan interogasi terhadapnya. Roland dengan tegas mengatakan bahwa ia harus segera pergi karena Nikita telah diculik oleh anak buah Cross. Dan setelah serangkaian pertanyaan, Simon akhirnya membebaskan Roland dan mengizinkannya pergi. I'll be back. Excuse me. You're free to go. Sementara itu, Connor menerima telepon dari Cross yang mengungkapkan bahwa Nikita berada dalam genggamannya. Dan jika Connor ingin putrinya kembali dengan selamat, ia harus menyerahkan uang sebesar 5 juta serta sertifikat tanah miliknya yang mengandung minyak dan uranium. Karena menurut Cross, tanah tersebut seharusnya menjadi miliknya sejak awal sebelum direbut oleh ayah Connor, yang menjadi alasan kesuksesan Connor saat ini. Cross mengancam agar Connor menyerahkan semua keesokan harinya dan melarangnya melibatkan polisi. Tak lama kemudian, Simon datang menemui Connor untuk menawarkan bantuan, tetapi Connor yang ketakutan memilih bungkam dan tidak memberitahu keberadaan Roland. What are you doing about finding my daughter? We can't. For your daughter's sake, I urge you not to hide anything from us. Di sisi lain, Roland menemui sopir yang sebelumnya bersamanya dan menanyakan apakah ia pernah membawa Nikita ke tempat Mason. Dan karena takut terlibat lebih jauh, sopir itu mengakui serta bersedia mengantar Roland ke sana. Sehingga tanpa membuang waktu, mereka langsung menuju lokasi Mason, di mana Roland dengan cepat melumpuhkan orang-orang Mason yang ternyata adalah anak buah Cross. Dia lalu memaksa Mason mengungkapkan lokasi penyekapan Nikita dengan janji tidak akan membunuhnya. I did not have a choice. You're supposed to be protecting her if you love her. I'm gonna put you in the same jeopardy she's in. Now where is she? Hingga akhirnya Roland mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Setelah itu, Roland menemui Connor dan memberitahu bahwa ia sudah mengetahui keberadaan Nikita. Tetapi Connor memintanya untuk menunggu dan tidak bertindak gegabah karena ia berniat memenuhi tuntutan Cross demi keselamatan putrinya. Well, I found out that Mason said you, and I don't give a damn. I just want Nikita to your daughter back. Dan keesokan malamnya, Connor akhirnya menyerahkan semua yang diminta Cross. Di balik layar, Nikita masih ditahan dan merasa hancur mengetahui keterlibatan Mason. Hingga akhirnya Connor bertemu Cross dan menyerahkan koper berisi uang, berlian, serta sertifikat tanah. Namun saat Cross memerintahkan Mason membebaskan Nikita, terungkap bahwa Roland juga berada di lokasi dan dengan cepat menyingkirkan para sniper Cross. Sehingga ketika Cross memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Connor,
Connor berhasil menjatuhkan rivalnya sebelum Simon dan polisi tiba menghentikan kekacauan tersebut. What's going on? Joy! What you're feeling, but you have to let us handle this. Sementara itu, Roland terlibat pertarungan 1 lawan 1 melawan tangan kanan Cross dalam upaya menyelamatkan Nikita, yang berakhir dengan kemenangan Roland setelah perkelahian brutal, dan Nikita pun berhasil diselamatkan. Hingga akhirnya Connor berterima kasih kepada Roland atas keselamatan putrinya, dan dengan demikian pun film pun berakhir mengakhiri teror si Cross. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik, komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. See you next time and bye-bye.